Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi, Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rizki, berkah usahanya, berkah seluruh keluarganya, berkah kehidupannya, dan kita semua tetap iman Islam, dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada kesempatan ini, marilah kita luangkan waktunya sejenak untuk membaca sholawat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada seorang yang kaya raya, hartanya melimpah banyak. Beliau adalah saudagar yang kaya raya tentunya. Beliau terkenal di mana-mana karena kekayaannya. Tapi karena ada sebab musibah yang membuat kekayaannya itu hancur, kekayaannya itu habis. Akhirnya beliau punya banyak hutang kemana-mana. Dan beliau jatuh miskin. Pikiran beliau sudah tidak menentu, risau hatinya, yang nagih juga banyak sana sini, malam juga tidak bisa tidur. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya. Tidak ada tujuan, kemana mau pergi. Yang terpenting beliau keluar dari rumahnya, menghibur dirinya. Singkat cerita, beliau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ada seseorang yang membaca di musola, membaca surah Al-Quran. Pada saat itu ada suatu bacaan ayat yang membuat beliau itu terenyuh hatinya, tertarik hatinya. Akhirnya beliau mengulang-ulang bacaan itu. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 54. Yang berbunyi alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
Dan beliau terus jalan sambil mengulang-ulang membaca ayat barokah tersebut. Sampai beliau pulang ke rumah, sampai subuh pulang ke rumah, dan setelah subuh belum bisa tidur juga. Akhirnya beliau terus mengulang-ulang ayat tersebut, membaca ayat tersebut. Sampai pagi, sampai sholat duha juga, beliau tetap membaca ayat tersebut. Pagi-pagi ada orang asing datang ke rumah beliau dan menawarkan ataupun berniat untuk menitipkan uang kepada beliau. Cuma karena beliau ini sudah jatuh miskin, takutnya uang tersebut dipakai. Tapi orang asing tersebut memberitahu, oh boleh saja, silakan memakainya. Akhirnya dengan persetujuan kedua belah pihak, sudah oke, uang tersebut diserahkanlah kepada beliau. Dari orang asing itu dititipkan kepada beliau. Saudara dan sahabatku, singkat cerita, si orang asing itu setelah memberikan uang tersebut akhirnya pamit pulang. Dan beberapa minggu kemudian ada kafilah ataupun pedagang yang pindah-pindah itu masuk ke wilayah beliau. Akhirnya karena memang beliau juga saudagar, sudah biasa berdagang, karena melihat barangnya itu murah, akhirnya beliau membeli barang tersebut dengan uang orang asing. Dan beliau juga menjualnya kembali barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda. Terus begitu. Akhirnya uangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak dengan keuntungan yang berlipat ganda. Setelah itu, beberapa bulan kemudian orang asing tersebut datang kembali ke rumah beliau. Intinya untuk mendatangi beliau silaturahmi. Dan beliau juga sudah mempersiapkan uang yang tadi dititipkan itu beserta keuntungannya. Akhirnya beliau bertemu sama orang asing itu dan siap untuk memberikan uang dan beserta keuntungannya. Tapi apa yang terjadi? Orang asing itu berkata, ini uang saya berikan kepada beliau. Karena satu, sudah amanah menjaga uangnya. Yang kedua, karena beliau membaca surah Al-A'raf ayat 54. Dan orang tersebut adalah malaikat ruhaniyin ataupun malaikat penjaga yang menjaga surah Al-A'raf ayat 54. Alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dan alhamdulillah beliau terus meningkat, ekonominya meningkat, istilahnya perdagangannya, bisnisnya, dan akhirnya bisa menyelesaikan utang. Utangnya lunas semua dan menjadi kaya kembali, hartanya melimpah kembali seperti dulu. Karena beliau terus-terusan istiqomah membaca ayat barokah tadi. Terus membacanya sebanyak-banyaknya. Jadi yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada kita membaca banyak, terus besoknya tidak membaca lagi. Jadi amalan yang terbaik adalah istiqomah, tetap kita membacanya. Walaupun itu sedikit. Lebih banyak, ya tentu lebih baik insya Allah. Saudara dan sahabatku, itulah sekelumit cerita di kitab guru saya, wallahu alam. Cerita itu kebenarannya saya pasrahkan sama Allah. Ya kita sekarang ambil hikmahnya saja, bahwa pertolongan Allah itu sangat cepat, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Apabila saudara dan sahabatku mau mengamalkan ilmu kunci melepas hutang ini, silakan tulis di komentar nama lengkap, wilayahnya. Saya contohkan, misalkan namanya Raffi, wilayahnya Cirebon, tulis saja di kolom komentar Raffi Cirebon qabiltu lillahi ta'ala. Tulis di kolom komentar. Kenapa tulis di kolom komentar? Agar saya bisa melihat siapa yang mau mengamalkan. Dan insya Allah saya akan turut mendoakan agar apa yang saya berikan ini menjadi keberkahan, ilmu menjadi berkah, dan saudara dan sahabatku semua dikabul doanya.
Untuk ayat barokah atau ilmu kunci melepas hutang ini memang tata caranya itu versinya sangat banyak. Saya sendiri diberikan itu memang sangat banyak sekali. Cuma yang saya berikan di video saya ini, di channel saya Abah Raffi Cirebon ini, yang mudah saja, yang bisa diamalkan agar bisa istiqomah untuk menjalankannya. Harap disimak dengan baik tata caranya. Saudara dan sahabatku boleh mengamalkan ilmu kunci melepas hutang ini minimal waktunya tengah malam, atau boleh lepas tengah malam. Misalkan jam 1 pagi boleh, jam 2 pagi boleh. Yang terpenting kita mengamalkannya sebelum azan subuh itu sudah selesai. Ayatnya seperti ini yang sudah saya bacakan tadi, alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 54. Amalkan itu sebanyak 1111 kali. Istiqomahkan saja setiap malam. Dan jangan lupa selesai kita membaca ayat barokah ini sebanyak 1111 kali kita berdoa kepada Allah. Doanya yang simpel saja, yang pendek saja, tidak usah yang panjang-panjang. Saya contohkan, ya Allah, saya minta semua hutang-hutang saya lunas. Sekarang kontan. Amin ya Rabbal alamin. Saya ulangi doanya, ya Allah, saya minta semua hutang-hutang saya lunas. Sekarang kontan. Amin ya Rabbal alamin. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan bagi siapapun yang mau mengamalkan kunci melepas hutang ini ataupun ayat barokah ini, saya doakan doanya terkabul dan hutang-hutangnya selesai. Apabila ada kata-kata ataupun ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.